Perkenalkan, nama saya Renelis Avalina Baswaja dengan NIM 2003-030-103 kelas C semester 1 jurusan Sosiologi. Baik, saya akan membahas tentang pedagogi kritis. Pedagogi kritis merupakan salah satu gerakan sosial dan filsafat pendidikan yang berakar pada konteks sosial dan sejarah sebuah komunitas tertentu dan telah mengembangkan dan menerapkan konsep dari teori kritis dan tradisi yang terkait dengan bidang pendidikan dan studi budaya untuk membangun kesadaran kritis terhadap fenomena atau realitas sosial yang menindas. Pedagogi kritis terkait amat erat dengan cita-cita demokrasi yang sejati, di mana setiap warga negara mampu dan mau terlibat di dalam setiap pembuatan kebijakan yang terkait dengan hidup bersama. Pendukung pedagogi kritis memandang bahwa mengajar secara inheren adalah tindakan politik, menolak netralitas pengetahuan, dan bersikeras bahwa isu-isu keadilan sosial dan demokrasi Indonesia juga sudah cukup lama menyaksikan tersebarnya pola pikir neoliberalisme di berbagai ranah kehidupan politik yang diperjualbelikan layaknya dagangan di pasar. Hampir setiap hari, rakyat menyaksikan berita korupsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Tujuan dari pedagogi kritis adalah pembebasan dari penindasan melalui kebangkitan kesadaran kritis. Ketika dicapai kesadaran kritis mendorong individu untuk mempengaruhi perubahan dalam dunia mereka melalui kritik sosial dan aksi politik. Pedagogi kritis mempunyai akar atau dimensi ideologi politik dalam konteks perjuangan sosial atau transformasi. Kondisi sosial politik dari kekuasaan yang opresif untuk mencapai tatanan sosial politik yang adil dan egaliter. Dimensi filosofis berkaitan dengan makna dan tujuan pendidikan, terkait dengan pendidikan sebagai karakter pembebasan, konteks sosial di mana individu itu berada untuk langkah yang praksis, perlu dilakukan sebagai pendekatan refleksi atas tindakan yang melibatkan siklus teori, aplikasi, evaluasi, dan refleksi. Yang berikut latar belakang. Konsep pedagogi kritis dapat ditelusuri kembali dengan karya Paulo Freire yang paling terkenal pada tahun 1968, yaitu The Pedagogy of the Oppressed, atau pedagogi kaum tertindas. Freire seorang profesor sejarah dan filsafat pendukung di Universitas Recife di Brasil, yang dalam karyanya ini mengembangkan filsafat pendidikan orang dewasa yang menunjukkan solidaritas dengan orang miskin dalam perjuangan bersama mereka untuk bertahan hidup dengan melibatkan mereka dalam dialog kesadaran dan analisis yang lebih besar. Karya-karya berpengaruh dari Freire membuatnya bisa dikatakan sebagai penduduk kritis yang paling terkenal. Ia jarang menggunakan istilah pedagogis kritis itu sendiri ketika menggambarkan filosofi ini. Pusat kurikulum menggunakan tujuan fundamental berdasarkan kritik sosial dan politik pada kehidupan sehari-hari. Praksis Freire memerlukan implementasi berbagai praktis dan proses pendidikan dengan tujuan tidak hanya menciptakan di lingkungan belajar yang lebih baik, tetapi juga dunia yang lebih baik. Freire sendiri menyatakan bahwa ini bukan hanya teknik mendidik, melainkan cara hidup dalam praktik mendidik kita. Freire mendukung kemampuan siswa untuk berpikir kritis mengenai tinjauan situasi pendidikan mereka. Cara berpikir demikian dianggap oleh praktisi pedagogi kritis akan memungkinkan mereka untuk mengenali hubungan antara peninjauan masalah masing-masing dengan pengalaman dan konteks sosial di mana mereka berada. Transformasi sosial adalah produk dari praktis tingkat kolektif. Pedagogi kritis Sirasor yang bekerja sama dengan Freire pada tahun 1980 hingga sampai kematian Freire pada tahun 1997 mengidentifikasikan pedagogi kritis sebagai kebiasaan berpikir, membaca, menulis, dan berbicara yang berada di bawah makna permukaan
Kesan pertama, mitos dominan, pernyataan resmi, klise, tradisional, kebijaksanaan yang diterima, dan opini belaka untuk memahami makna yang mendalam, akar, konteks sosial, ideologi, dan konsekuensi pribadi dari setiap tindakan, peristiwa, objek, proses, organisasi. Pedagogi kritis memiliki beberapa dasar lainnya. Teori pasca modernisme antirasis, feminis, postkolonial, dan queer. Semua berperan dalam memperluas lebih lanjut dan memperkaya ide-ide asli Freire tentang pedagogi kritis. Menggeser fokus utamanya pada kelas sosial untuk memasukkan isu-isu yang berkaitan dengan agama, identifikasi militer, ras, jenis kelamin, seksualitas, kebangsaan, etnis, dan usia. Banyak karya juga yang mengacu pada anarkisme, Radical Teacher adalah majalah yang didedikasikan untuk pedagogi kritis dan isu-isu yang menarik bagi pendidik yang kritis. Banyak pendidik kritis kontemporer yang telah memeluk pasca modernisme, perspektif anti-esensialis individu, bahasa, dan kekuasaan, sementara pada saat yang sama mempertahankan penekanan Freire pada kritik yang mengganggu rezim, yang menindas kekuasaan atau pengetahuan, dan perubahan sosial. Yang berikut perkembangan. Seperti teori kritis, bidang pedagogi kritis terus juga berkembang. Pendidikan kritis kontemporer seperti Bell Hooks dan Peter McLaren membahas dalam kritik mereka pengaruh dari banyak ragam keprihatinan, lembaga, dan struktur sosial, termasuk globalisasi, media massa, dan hubungan ras atau spiritual, sambil mengutip alasan menolak kemungkinan yang berubah. McLaren telah mengembangkan versi pedagogi kritis berbasis gerakan sosial yang ia sebut pedagogi kritis revolusioner, yang menekankan pedagogi kritis sebagai gerakan sosial guna menciptakan alternatif sosial sosialis demokrasi bagi kapitalisme. Yang berikut Joe L. Cicillo dan Shirley R. Steinberg. Mereka menciptakan Paulo dan Nite Freire Project for International Critical Pedagogy di McGill University. Sejalan dengan kontribusi Kinkolk dan Steinberg, proyek mencoba untuk memindahkan bidang ini ke tahap berikutnya dari revolusi, yang berusaha memindah bidang ini ke tahap berikutnya dari evolusi. Pada fase kedua ini, pedagogi kritis berusaha untuk menjadi gerakan dekolonisasi di seluruh dunia yang didedikasikan untuk mendengarkan dan belajar serta beragam wacana orang lain di seluruh planet ini. Kinkolk dan Steinberg juga merangkul tentang pengetahuan adat dalam pendidikan sebagai cara untuk memperluas pedagogi kritis dan untuk mempertanyakan hegemoni pendidikan. Joe L. Kinkolk dalam memperluas gagasan Freire
bahwa mengejar perubahan sosial saja bisa mempromosikan anti-intelektualisme, mempromosikan pendekatan dan lebih seimbang untuk pendidik dibandingkan penganut pasca modernisme. Salah satu teks utama yang mengambil pertemuan antara pedagogi kritis dan pengetahuan adat adalah karya Sandy Grain dan Repedagogi. Adalah karya Sandy Grain yang memiliki perjanjian dengan perspektif yang menandatangani perjanjian antropose pedagogi kritis dan menulis bahwa untuk mencapai tujuan transformatif ada perbedaan lain antara pandangan dunia barat dan yang harus diperhatikan. Yang berikut teori pendidikan. Paulo Freire adalah tokoh pendidikan yang sangat kontroversial. Yang menggugat sistem pendidikan yang telah mapan dalam masyarakat Brasil. Baginya, sistem pendidikan yang ada sama sekali tidak berpihak pada rakyat miskin, tetapi sebaliknya justru mengasingkan dan menjadi alat penindas oleh penguasa. Karena pendidikan yang demikian hanya menguntungkan penguasa, maka harus dihapuskan dan digantikan dengan sistem pendidikan yang baru. Mendengar pernyataan tersebut, Martin mencoba untuk memberikan beberapa alternatif mengenai pendidikan yang bisa menyadarkan manusia bahwa ia bukan hanya tinggal di dalam dunia, tetapi juga bersama dunia. Freire mengkritik pendidikan yang bernuansa gaya bank. Kesadaran tumbuh dari pergumulan atas realitas yang dihadapi dan diharapkan akan menghasilkan sesuatu tingkah laku kritis dalam diri peserta didik. Freire membagi 4 tingkah laku kesadaran manusia. Yang pertama, kesadaran intransitif, di mana seorang hanya terikat pada kebutuhan jasmani, tidak sadar akan sejarah dan tenggelam dalam masa kini yang menindas. Yang kedua, kesadaran semi-intransitif, atau yang biasa disebut dengan kesadaran magis. Kesadaran ini terjadi dalam masyarakat yang berbudaya bisu, di mana masyarakatnya tertutup. Ciri kesadaran ini adalah fatalistis. Hidup berarti hidup di bawah kekuasaan orang lain atau hidup dalam ketergantungan. Yang ketiga, kesadaran naif. Pada tingkat ini sudah ada kemampuan untuk mempertanyakan dan mengenali realitas, tetapi masih ditandai dengan sikap yang primitif dan naif, seperti mengidentifikasi diri dengan elit, kembali ke masa lampau dan menerima penjelasan yang sudah jadi. Yang keempat, kesadaran kritis transitif. Kesadaran ini ditandai dengan pembicaraan bersifat dialog. Pada tingkat ini, orang mampu merefleksikan diri dan melihat hubungan sebab akibat. Yang berikut konsep utama pedagogi kritis. McLaren berpendapat bahwa premis yang mendasari pedagogi kritis adalah manusia pada dasarnya tidak bebas dan menetap di dunia yang penuh dengan kontradiksi dan keasimetrian kekuasaan. Pedagogi kritis merupakan tantangan dan kritik akan kemapanan modernisme serta kebijakan dan penyelenggaraan pendidik yang bersifat opresif dalam situasi sosial yang juga opresif pada pandangan meta-narasi yang mengabaikan narasi-narasi lokal. Karena itu, pedagogi kritis sering dikaitkan dengan
Pedagogi kritis mempunyai akar atau dimensi ideologi politik dalam konteks perjuangan sosial atau transformatif yang kondisi sosial politik dari kekuasaan yang opresif untuk mencapai tatanan sosial politik yang adil dan egaliter yang berdimensi filosofis yang berkaitan dengan makna dan tujuan pendidik yang terkait dengan pendidikan sebagai karakter pembebasan dan dimensi praktis pemberdayaan manusia. Yang berikut, proses pendidikan kritis sebagai proses pembebasan potensi kemanusiaan. Pendidikan kritis adalah teori pendidikan yang meyakini bahwa terdapat muatan politik dalam semua aktivitas pendidikan. Teori ini di dalamnya terdapat pembahasan pendidikan yang disebut juga sebagai aliran kiri karena berlawanan dengan aliran pendidikan liberal dan merepresentasikan. Teori pendidikan kritis ini tidak merepresentasikan suatu gagasan yang tunggal. Tetapi para pendukung aliran ini disatukan dalam satu tujuan yang sama, yaitu memperdayakan kaum tertindas dan transformasi ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat melalui media pendidikan. Pendidikan yang ditawarkan oleh aliran pendidikan kritis ini adalah pendidikan yang menekankan bagaimana memahami, mengkritik, memproduksi, dan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memahami realitas hidup dan mengubahnya. Pendidikan kritis mengambil unsur-unsur konstruktif dari mazhab Frankfurt yang postmodernisme yang kemudian dicangkokkan ke dalam upaya mengonstruksi suatu bentuk pendidikan yang membebaskan. Artinya adalah pendidikan yang harus bisa menjadi medium bagi kritik sosial dan tidak hanya sebatas kodean peserta didik. Pendidikan kritis menekankan bahwa jalannya proses pendidikan tidak semata-mata hanya sebagai proses pengkodean kepada peserta didik, tetapi kode-kode yang didapat hanyalah sebagai modal untuk membantu proses berpikir peserta didik itu sendiri. Selain itu, mitos-mitos akademik yang dipercayai masyarakat sebenarnya adalah alat untuk menumpukan kekritisan masyarakat serta peserta didik di dalamnya. Mitos akademik secara tidak langsung menciptakan otoritas yang secara tidak langsung telah mengatur paradigma berpikir masyarakat. Mitos akademik yang telah mentuhankan pendidikan sebagai penentu nasib sehingga harus diikuti dan tidak boleh digugat secara ditepis. Dalam proses tersebut, maka yang harus dibuka adalah peluang berdialog dan diberikan hak berbicara. Dengan adanya hak bicara, maka itu akan memunculkan sebuah aksi kultural, yaitu aksi untuk membentuk sebuah pemahaman dan menaksirkan serta reproduksi makna yang baru. Dengan adanya reproduksi makna, maka akan memunculkan situasi transformatif. Situasi yang selalu bergerak dan menghasilkan perubahan yang diharapkan sebagai progresif bagi setiap manusia, bukan hanya untuk golongan tertentu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.